Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari tetap sukacita, tetap semangat, tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Selalu memakai masker, jaga kebersihan, dan hati senantiasa gembira supaya kita tetap sehat. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, kita bersama-sama menghayati bahwa kebangkitan Kristus dan penampakannya menjadikan pengalaman yang membangkitkan, serta mengubah kehidupan murid-muridnya dari ketakutan menjadi berani dalam menapaki masa depan hidup mereka. Marilah kita menerima panggilan Tuhan untuk sujud menyembah dalam ibadah keluarga ini. Marilah kita bangkit berdiri. Kita sucikan kebaktian ini dengan mengakui di dalam batin kita masing-masing. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta kita semua. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita bersama akan merenungkan tema ibadah kita, yaitu kebangkitannya memampukan kita membuka hati terhadap sesama. Kekhawatiran dan ketakutan hidup sering membuat kita abai terhadap sesama yang memerlukan pertolongan kita. Kita hanya memikirkan kelangsungan hidup kita sendiri. Iman akan kebangkitannya kiranya memampukan kita untuk tetap membuka hati terhadap sesama, seperti Kristus yang membuka hatinya bagi manusia dalam kerapuhan dan kerentanan manusia. Jemaat terkasih, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Dia bawa rasa bahagia.
Hukum kasih pada saat ini kita terima melalui Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 28. Demikian bunyinya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Dalam kehidupan ini, kita seringkali kurang dapat melakukan hukum kasih ini dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 26, bait pertama dan ketiga. Mampirlah, dengar doaku, dan Kidung Pasaman Jawi 434, bait pertama. Gusti mugi sampun ngantos nilar.
Berita anugerah kita terima sebagaimana tersurat dalam Yesaya 25 ayat 8. Demikian bunyinya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala murka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Kita bersyukur atas berita anugerah ini. Kita diberi anugerahnya, bahwa maut tidak akan berkuasa selama-lamanya dalam hidup kita. Tuhan Allah berkenan juga memampukan kita untuk hidup baru, dengan memberikan petunjuk hidup baru demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Roma 6 ayat 11. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Jemaat, disilahkan berdiri. Marilah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari pelengkap Kidung Jemaat 187, bait pertama dan keempat. Kudengar suara Yesus. Ya Bapa, Engkau menyelenggarakan kehidupan ini dengan bersabda. Maka kami mohon, kiranya sabdamu itu menerangi jemaatmu, supaya mereka dapat semakin melihat, mengenal, dan mencintai Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka. Berkaryalah dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengalami cinta-Mu melalui pembacaan kitab suci serta perenungan atas sabda ilahi-Mu.
Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca kitab suci dari Injil menurut Yohanes, pasal 20, ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang, masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu
oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan kitab suci. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita beribadah pada masa Paskah. Kita merayakan hari Minggu pertama sesudah Paskah. Suasananya adalah peristiwa kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan Yesus berkenan menyatakan kebangkitannya kepada murid-murid yang dikasihinya. Murid-murid itu pada waktu itu tengah dirundung ketakutan. Ketakutan adalah pengalaman kita sehari-hari. Ketakutan itu adalah pengalaman yang sangat insani, sangat manusiawi. Kita semua pernah merasa takut. Kita takut akan gelap. Kita takut akan ketidakpastian nasib. Kita takut akan masa depan. Kita takut masuk ke dalam neraka. Kita takut kehilangan pekerjaan, takut sakit, dan sebagainya. Di tengah situasi darurat medis nasional yang melanda negeri kita saat ini, dan di tengah krisis yang melanda dunia saat ini karena virus corona COVID-19, kita takut. Kita takut sakit, kita takut mati, kita takut kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita takut dikucilkan oleh masyarakat, dan sebagainya. Banyak sekali ketakutan mengitari kita. Kita merasa takut, dan melalui semuanya itu, kiranya kita dapat melihat kenyataan ini, bahwa ketakutan adalah pengalaman yang sangat insani, sangat manusiawi, dan menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Adalah wajar bagi manusia kalau ia merasa takut. Dari kitab suci yang kita baca tadi, yaitu dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31, kita dapat menyaksikan bahwa ketakutan itu bisa mengubah sikap orang. Sekalipun termasuk dalam 12 murid pilihan Yesus, oleh karena ketakutannya, Rasul Thomas kehilangan iman. Karena ketakutannya, Rasul Thomas tidak percaya kepada berita yang diwartakan oleh murid-murid lainnya, teman-temannya, saudara-saudara seimannya. Mereka berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Dan terhadap kesaksian itu, Rasul Thomas tidak memercayainya. Rasul Thomas
kehilangan iman. Sekalipun demikian, Tuhan Yesus amat memakluminya. Tuhan tidak memarahi Thomas atas ketakutannya itu. Tuhan Yesus menerima bahwa ketakutan Thomas itu yang membuatnya kehilangan iman adalah hal yang sifatnya wajar, insani, manusiawi. Maka ketika tiba saatnya, Tuhan Yesus pun kemudian menyatakan dirinya kepada Thomas sebagai Kristus yang bangkit. Dan dengan itu Tuhan menghilangkan semua keraguan Thomas. Tuhan Yesus mengizinkan tubuhnya dan bekas lukanya disentuh oleh Thomas. Maka iman Thomas pun menyala-nyala. Dan dengan iman yang menyala-nyala itu, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itulah pengakuan iman Thomas. Ia mengakui bahwa yang selama ini dikenalnya sebagai gurunya, ternyata itu adalah Tuhan dan Allahnya, pemilik hidupnya dan pencipta seluruh alam semesta. Sikap Tuhan memaklumi Thomas kiranya menerangi batin kita yang juga kerap kali dicekam oleh rasa takut dan keraguan. Terhadap kita yang sering takut dan ragu ini, Tuhan Yesus memandang kita dengan penuh kasih dan memaklumi kelemahan kita. Bahkan Tuhan pun seolah-olah berkata kepada kita, "Anak-anakku, apakah yang dapat kuberikan kepadamu untuk menghilangkan rasa takut dan keraguan yang meliputimu?" Sikap Tuhan memaklumi Thomas dan juga memaklumi ketakutan serta keraguan kita. Bukanlah sikap yang mau mentolerir ketiadaan iman. Sebab yang namanya kerapuhan iman itu beda sekali dengan yang namanya ketiadaan iman. Kerapuhan iman itu muncul karena kelemahan-kelemahan kodrati diri kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sedangkan ketiadaan iman itu muncul karena kebebalan hati kita yang sangat senang memberontak terhadap Allah. Sikap Tuhan memaklumi Thomas dan juga memaklumi ketakutan serta keraguan kita adalah sikap yang mau membuka hati ilahinya seluas-luasnya terhadap aneka kondisi kemanusiaan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan mau menerima kita. Apapun keterbatasan dan ketidakmampuan kita, Tuhan mau menerima kita. Maka jika Tuhan itu ternyata mau membuka hati seluas-luasnya terhadap aneka keterbatasan dan ketidakmampuan kita, kita pun wajib meneladaninya. Kita wajib membuka hati seluas-luasnya terhadap aneka keterbatasan
dan ketidakmampuan sesama kita. Di tengah merebaknya wabah virus corona COVID-19 saat ini, marilah kita belajar. Kita belajar untuk lebih membuka hati. Mari membuka hati dengan cara tidak hanya memikirkan diri sendiri. Mari membuka hati supaya hati kita pun dapat memaklumi apa yang saat ini dirasakan oleh sesama kita. Sesama kita saat ini sedang merasa takut, gelisah, dan cemas. Kita perlu terbuka terhadap keadaan mereka. Dengan demikian, kiranya kita bersama-sama dapat semakin mengalami kedalaman misteri Paskah kebangkitan Tuhan. Kristus yang bangkit itu ternyata sungguh-sungguh menyatakan dirinya kepada kita untuk meneguhkan iman kita dan menghantar kita berjalan bersamanya menuju hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita memanjatkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga yang bertugas. Dan nanti kita akan akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada jemaat atau keluarga yang hendak menyampaikan persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, atau persembahan khusus, dipersilahkan mentransfer melalui rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah dengan nomor akun yang tertera di layar. Jemaat terkasih, mari kita wujudkan kesediaan kita diutus dengan menyanyikan lagu pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 126, bait pertama dan ketiga. Hanyalah Yesus, Juru Selamat. Dan bait keempat kita akan nyanyikan setelah menerima berkat. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita melanjutkan tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang percaya akan kasih dan perlindungan Bapa. Tuhan menghendaki kita bersyukur atas anugerah dan kasih-Nya. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa taat kepada Allah Bapa, seperti Yesus taat kepada kehendak Sang Bapa. Terpujilah Tuhan. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di sinar surya aku bersuka dan ku hayati hidup kekal. Aku bersyukur atas rahmat-Nya, dalam kasih-Nya ku dikenal. Hanyalah
Ibadah keluarga telah selesai. Masing-masing keluarga dipersilakan duduk kembali dan mengambil waktu untuk saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.